Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Propos, selamat jumpa kembali dengan kami. Semoga tayangan tentang sejarah dari Propos dapat menjadi referensi untuk Sobat semua. Sebelum kita lanjut, mohon dukungan untuk klik tombol subscribe, like dan share-nya dari Sobat semua, agar kami dapat terus semangat membuat video tayangan-tayangan bersejarah. Sejarah pemadam kebakaran. Sejarah pemadaman kebakaran yang terorganisir dimulai di Roma kuno saat berada di bawah pemerintahan Kaisar Romawi pertama Augustus. Sebelumnya, Tisibius, seorang warga Yunani di Alexandria, mengembangkan pompa pemadam kebakaran pertama pada abad ketiga sebelum Masehi, yang kemudian diperbaiki dalam desain oleh pahlawan Alexandria pada abad pertama sebelum Masehi. Pada masa Romawi kuno, Kaisar Romawi Nero membentuk sekelompok budak, Vigiles, pada tahun 60 Masehi untuk memadamkan kebakaran menggunakan brigade ember dan pompa, serta tiang, kait, dan bahkan balista untuk merobohkan bangunan sebelum api menyala. Korps Vigiles berpatroli di jalan-jalan Roma untuk mengawasi kebakaran dan bertugas sebagai kepolisian. Brigade selanjutnya terdiri dari ratusan sukarelawan, semuanya siap beraksi ketika terjadi kebakaran. Para lelaki akan berbaris menuju sumber air terdekat dan menyerahkan ember sambil bergandengan tangan ke arah api. Roma mengalami sejumlah kebakaran hebat, terutama kebakaran pada tanggal 19 Juli tahun 64 Masehi yang akhirnya menghancurkan 2/3 wilayah Roma. Masa awal di Inggris, di Eropa, pemadaman kebakaran masih belum sempurna hingga abad ke-17. Pada tahun 1254, dekrit kerajaan Raja Saint Louis dari Perancis menciptakan apa yang disebut Garde Bourgeois atau jaga burges, yang memungkinkan penduduk Paris untuk mendirikan jaga malam mereka sendiri, terpisah dari jaga malam raja, untuk mencegah dan menghentikan kejahatan dan kebakaran. Setelah Perang 100 tahun, populasi Paris bertambah lagi, dan kota ini, yang jauh lebih besar dibandingkan kota-kota lain di Eropa pada saat itu, menjadi lokasi beberapa kebakaran besar pada abad ke-16. Akibatnya, Raja Charles ke-9 membubarkan jaga malam warga dan meninggalkan jam tangan raja sebagai satu-satunya yang bertanggung jawab untuk memeriksa kejahatan dan kebakaran. Dengan munculnya mobil pemadam kebakaran pertama, pompa manual, ditemukan kembali di Eropa setelah tahun 1500, diduga digunakan di Augsburg pada tahun 1518 dan di Nuremberg pada tahun 1657, hanyalah pompa tenaga dan memiliki jangkauan yang sangat pendek karena kurangnya selang. Penemu Jerman Hans Haus menyempurnakan pompa manual dengan menciptakan pompa hisap dan gaya pertama serta menambahkan beberapa selang fleksibel ke pompa pada tahun 1672. Bengkel seniman dan penemu Belanda Jan van der Heyden mengembangkan selang pemadam kebakaran, terbuat dari kulit fleksibel dan dipasangkan setiap 50 kaki atau 15 meter. Dengan perlengkapan kuningan, panjangnya tetap menjadi standar hingga saat ini di daratan Eropa. Sedangkan di Inggris panjang standarnya adalah 23 meter. Mesin pemadam kebakaran dikembangkan lebih lanjut oleh penemu, pedagang dan pabrikan Belanda, John Lofting pada tahun 1659 sampai tahun 1742, yang pernah bekerja dengan Jan van der Heyden di Amsterdam. Lofting pindah ke London pada atau sekitar tahun 1688, menjadi warga negara Inggris dan mematenkannya dengan registrasi nomor paten 263/1690, Saking Warm Engine. Pada tahun 1690, ada deskripsi cemerlang tentang kemampuan pemadam kebakaran perangkatnya di The London Gazette tanggal 17 Maret tahun 1691. Setelah dikeluarkannya paten, British Museum memiliki cetakan yang menunjukkan mobil pemadam kebakaran Lofting sedang bekerja di London. Mesin tersebut dipompa oleh sekelompok orang. Dalam cetakan tersebut ditampilkan 3 plakat kebakaran dari perusahaan asuransi awal. Tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa Lofting berkolaborasi dengan mereka dalam pemadaman kebakaran. Versi selanjutnya dari apa yang diyakini sebagai salah satu mesin pemadam kebakarannya telah dipulihkan dengan penuh kasih oleh seorang pensiunan petugas pemadam kebakaran.
dan dipamerkan di Marlow, Buckinghamshire tempat John Lofting pindah pada tahun 1700. Paten hanya bertahan selama 14 tahun sehingga lapangan terbuka untuk umum. Pesaingnya setelah tahun 1704, Richard Newsham dari Bray di Berkshire, hanya 8 mil dari Lofting, memproduksi dan mematenkan mesin yang ditingkatkan pada tahun 1721. Royal Patent Office 1721 paten 439 dan 1725 paten 479, dan segera mendominasi pasar mesin pemadam kebakaran di Inggris. Ditarik seperti kereta menuju api, pompa manual ini diawaki oleh tim yang terdiri dari 4 hingga 12 orang dan dapat mengalirkan hingga 160 galon per menit, 12 L per detik pada jarak hingga 120 kaki atau 36 meter. Newsham sendiri meninggal pada tahun 1743, tetapi perusahaannya terus membuat mobil pemadam kebakaran di bawah manajer dan nama lain hingga tahun 1770-an. Perkembangan besar berikutnya dalam desain mesin pemadam kebakaran di Inggris dilakukan oleh Hartley, Simkin dan Lotco pada tahun 1792 dengan gaya mesin pompa tangan yang lebih besar dan jauh lebih baik yang dapat ditarik ke dalam api oleh kuda. Amerika Serikat, pada tahun 1631, Gubernur Boston John Winthrop melarang cerobong kayu dan atap jerami untuk atap rumah. Pada tahun 1648, Gubernur New Amsterdam Peter Stuyvesant menunjuk 4 orang untuk bertindak sebagai petugas pemadam kebakaran. Mereka diberi wewenang untuk memeriksa semua cerobong asap dan mendenda setiap pelanggar aturan. Penduduk kota kemudian menunjuk 8 warga terkemuka untuk Pretzel Watch. Orang-orang ini secara sukarela berpatroli di jalan-jalan pada malam hari sambil membawa mainan kerincingan kayu besar. Jika terlihat api, para lelaki tersebut memutar kerincingannya, lalu mengarahkan warga yang merespons untuk membentuk Brigade Ember. Pada tanggal 27 Januari tahun 1678, perusahaan pemadam kebakaran pertama mulai beroperasi dengan kaptennya Thomas Atkins. Pada tahun 1736, Benjamin Franklin mendirikan Union Fire Company di Philadelphia. Amerika Serikat tidak memiliki pemadam kebakaran yang dikelola pemerintah sampai sekitar masa Perang Saudara Amerika. Sebelumnya, pemadam kebakaran swasta bersaing satu sama lain untuk menjadi yang pertama merespons kebakaran karena perusahaan asuransi membayar brigade untuk menyelamatkan bangunan. Penjamin emisi juga mempekerjakan Salvek Corps mereka sendiri di beberapa kota. Petugas pemadam kebakaran wanita pertama yang diketahui, Molly Williams, mengambil tempatnya bersama para pria di atas drag ropes selama badai salju tahun 1818 dan menarik pompa ke api melalui salju tebal. Pada tanggal 1 April tahun 1853, Cincinnati, Ohio menampilkan pemadam kebakaran karir pertama yang terdiri dari 100% karyawan penuh waktu. Pada tahun 2015, 70% petugas pemadam kebakaran di Amerika Serikat adalah sukarelawan. Hanya 4% panggilan telepon yang berhubungan dengan kebakaran sebenarnya, sementara 64% menganggap bantuan medis, dan 8% merupakan alarm palsu. Pemadam kebakaran terorganisir pertama di Kanada dibentuk di Halifax, Nova Scotia, awalnya bernama Union Fire Club. Perusahaan-perusahaan berikutnya yang didirikan di Maritim pada tahun 1780-an dipahami sebagai organisasi asuransi dan perlindungan bersama yang mengikuti peraturan dan regulasi yang diminta oleh gubernur. Pemadam kebakaran pertama dalam pengertian modern diciptakan di Perancis pada awal abad ke-18. Pada tahun 1699, seorang pria dengan ide komersial yang berani, Francois de Maurice Duperrier, kakek Jenderal Revolusi Perancis Charles Francois de Maurice, meminta audiensi dengan Raja Louis ke-14 yang sangat tertarik dengan penemuan Jan van der Heyden. Ia berhasil mendemonstrasikan pompa baru dan berhasil meyakinkan raja untuk memberinya monopoli pembuatan dan penjualan pompa portabel pencegah kebakaran di seluruh kerajaan Perancis. Francois de Maurice Duperrier menawarkan 12 pompa ke kota Paris,
dan pemadam kebakaran Paris pertama, yang dikenal sebagai Compagnie des Gardes Pompes secara harfiah berarti perusahaan penjaga pompa, didirikan pada tahun 1716. Francois de Maurice Duprier diangkat sebagai Direktur des Pompes de la Ville de Paris, Direktur Pompa Kota Paris, yaitu Kepala Pemadam Kebakaran Paris, dan posisi tersebut tetap di keluarganya hingga tahun 1760. Pada tahun-tahun berikutnya, pemadam kebakaran lainnya dibentuk di kota-kota besar Perancis. Sekitar waktu itu muncul kata Perancis pompier, pemadam kebakaran, yang arti harfiahnya adalah pumper. Pada tanggal 11 Maret tahun 1733 pemerintah Perancis memutuskan bahwa intervensi pemadam kebakaran tidak dipungut biaya. Hal ini diputuskan karena masyarakat selalu menunggu hingga saat-saat terakhir untuk memanggil pemadam kebakaran agar tidak membayar biaya, dan seringkali sudah terlambat untuk menghentikan kebakaran. Sejak tahun 1750, pemadam kebakaran Prancis menjadi unit paramiliter dan menerima seragam. Pada tahun 1756 penggunaan helm pelindung bagi petugas pemadam kebakaran direkomendasikan oleh Raja Louis ke-15, namun butuh waktu bertahun-tahun sebelum tindakan tersebut benar-benar diterapkan di lapangan. Di Amerika Utara, Jamestown, Virginia hampir hancur dalam kebakaran pada bulan Januari tahun 1608. Tidak ada petugas pemadam kebakaran yang dibayar penuh waktu di Amerika sampai tahun 1850. Bahkan setelah pembentukan perusahaan pemadam kebakaran berbayar di Amerika Serikat, terdapat perbedaan pendapat dan seringkali terjadi perkelahian atas wilayah. Perusahaan-perusahaan di kota New York terkenal karena mengiringkan pelari ke api unggun dengan tong besar untuk menutupi hidran yang paling dekat dengan api sebelum mesin dinyalakan. Seringkali terjadi perkelahian antara pelari dan bahkan perusahaan pemadam kebakaran yang merespons untuk mendapatkan hak memadamkan api dan menerima uang asuransi yang akan dibayarkan kepada perusahaan yang memadamkannya. Selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, perusahaan pemadam kebakaran sukarela tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kebakaran tetapi juga sebagai mesin politik. Politisi sukarelawan pemadam kebakaran yang paling terkenal adalah Bostwick, kepala mesin politik Tammany Hall yang terkenal kejam, yang memulai karirnya di dunia politik sebagai anggota America's Engine Company nomor 66 besar di New York City. Napoleon Bonaparte, berdasarkan pengalaman Gardes Pompes yang berusia seabad, umumnya dianggap sebagai pencipta petugas pemadam kebakaran profesional pertama, yang dikenal sebagai sapeurs-pompiers atau sapeur firefighters, dari Angkatan Darat Prancis, dibuat di bawah komandan insinyur pada tahun 1810. Perusahaan ini didirikan setelah kebakaran di ballroom di Kedutaan Besar Austria di Paris yang melukai beberapa pejabat di Inggris. Kebakaran besar di London pada tahun 1666 menggerakkan perubahan yang meletakkan dasar bagi pemadaman kebakaran terorganisir di masa depan. Setelah kebakaran besar, Dewan Kota mendirikan perusahaan asuransi kebakaran pertama, The Fire Office, pada tahun 1667, yang mempekerjakan tim kecil petugas air Thames sebagai petugas pemadam kebakaran dan memberi mereka seragam dan lencana lengan yang menunjukkan perusahaan tempat mereka berada. Namun, pemadam kebakaran kota terorganisir pertama di dunia didirikan di Edinburgh, Skotlandia, ketika Edinburgh Fire Engine Institution dibentuk pada tahun 1824, dipimpin oleh James Braithwaite. London diikuti pada tahun 1832 dengan pendirian mesin pemadam kebakaran London. Pada tanggal 1 April tahun 1853, Departemen Pemadam Kebakaran Cincinnati menjadi Departemen Pemadam Kebakaran karir berbayar penuh waktu pertama di Amerika Serikat, dan yang pertama di dunia yang menggunakan mesin pemadam kebakaran uap. Pada tanggal 1 April tahun 1853, Departemen Pemadam Kebakaran Cincinnati menjadi Departemen Pemadam Kebakaran karir berbayar penuh waktu pertama di Amerika Serikat, dan yang pertama di dunia yang menggunakan mesin pemadam kebakaran uap. Mesin uap pertama yang ditarik kuda untuk memadamkan kebakaran ditemukan di Inggris pada tahun 1829.
Tetapi mesin tersebut baru diterima dalam pemadaman kebakaran struktural pada tahun 1860. Mesin ini terus diabaikan selama 2 tahun setelahnya. Mesin pemadam kebakaran bertenaga uap self-propelled diperkenalkan pada tahun 1903. Diikuti oleh peralatan pemadam kebakaran dengan mesin pembakaran internal yang mulai diproduksi pada awal tahun 1905, yang menyebabkan penurunan dan hilangnya api yang ditarik kuda, dipompa dengan tangan, dan bertenaga uap mesin pada pertengahan tahun 1920.